Semeton pemirsa celoteh, Rahajeng Nyangre Galungan. Saya sekarang berada dengan Krama Bali. Ini ada Mbok Dewi, ada Mbok Ani yang lagi mempersiapkan bantenan. Om Swastiastu. Kayak kita lihat lagi di sini. Halo Pak. She's very Balinese. Dan di sini mempersiapkan makanan. Om Swastiastu. Yuk kita berbincang celoteh. Rahajeng Galungan, semeton sarang sami. Semeton pemirsa celoteh, saya sekarang bersama Krama Bali. Makasih Mbok Dewi. Makasih Mbok Ayu, Mbok Komang, Mbok Pavlina, Mbok Ani dan Mbok Kade Yani ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengikuti ritual yang begitu indah. Sama-sama. Dan Rahajeng Galungan. Semuanya. Juga untuk para pemirsa semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama, Galungan ini itu hanya dirayakan oleh Hindu Bali ataukah seluruh Hindu di satu dunia? Galungan itu memang kita disebutnya Hindu Bali. Jadi Hindu Bali itu berbeda dengan Hindu di India, Hindu di Fiji beda lagi, Hindu di Nepal beda lagi. Karena Hindu itu memiliki konten lokal yang kuat. Jadi memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Yang Hindu Bali menggunakan wisdom lokal ya. Jadi semua yang ada tradisi-tradisi itu kental itu memang dari Bali. Dari Bali ya. Nah, Galungan sendiri itu apa sih gitu? Siapa yang mau menjelaskan? Komang? Oke. Baik, Galungan itu sendiri di mana di sini Galungan itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi dalam Galungan itu kita merayakan keluarga besar, seperti tadi membuat lawar, keluarga kumpul, sembahyang bersama yang seperti kita lakukan. Seperti itu sembahyang ke pura-pura. Setelah itu setelah Galungan itu ada namanya Manis Galungan. Manis Galungan. Manis Galungan. Di sini ada tahap-tahapnya. Berapa hari itu setelah Galungan? Nah, di sini ada tahap-tahap untuk hari raya Galungan, ada tahap-tahapnya. Itu pertama dari namanya tumpuk bubuh. Tumpuk bubuh itu 10 hari sebelum Galungan. Itu gimana kita membuat harmonisan dengan alam. Di mana kita membuat banten untuk alam, membuat harmonisan di mana kita nanti alam itu memberikan buah. Itu kita sajikan ke Tuhan, kami Sang Yang Widi. Oke. Nah, kalau kakak mau bicara lawar, tadi kakak mau bicara sama yang pembuat lawar. Si Mbok Ayu. Apa sih makna lawar itu di dalam bagian dari Galungan dan sembahyang ya? Di Bali selalu ada lawar kan? Ada. Nah, itu apa? Lawar itu sebenarnya perlengkapan dari makna Galungan dan Kuningan. Sebelum kita melakukan persembahyangan, itu kita mempersiapkan kayak sate. Itu biasanya itu penampakan Galungan. Itu 1 hari sebelum Galungan. Itu kita dari bahan alam semesta, dari sayur, sebenarnya kita pakai bisa babi
ayam dan bebek. Bebek. Kalau di Bali itu juga bisa kita ada namanya itu sate selam. Sate selam itu dibuat dari sate bebek. Itu ditujukan untuk yang bukan non muslim. Oh, oke, untuk supaya menghormati. Ya. Mestinya ya itu tadi ya, karena mengikuti kebudayaan lokal. Karena orang Indonesia mayoritas muslim, mungkin Iya juga Iya. mengikuti. Karena di Galungan itu kita ada namanya sistem ngejot. Gejot itu apa lagi Ngejot tuh? itu istilahnya di mana kita memberikan makanan ke tetangga yang tidak beragama Hindu, Kristen, Oke, itu oke, makanya oke, ada oke. bebek, kelelawar bebek. Benar sama kayak misalnya kalau apa itu Idul Adha, mungkin di muslim mereka kasih Iya. kambing ya ke tetangga ya. Benar. Nah, Itu ini yang di konten. ujung itu dari tadi diam. Mereka Mbok Ani sama Mbok Yani tadi berdua yang menyiapkan bantenan ya. Gebokan. Nah, itu coba terangkan apa aja gebokan itu dipersiapkannya. Kalau dari kebogan itu manifestasi bentuk wujud syukur kita. Jadi kita bisa memberikan dalam bentuk buah, bunga, dan seperti apa yang kita tanam kita Durian kembangkan juga. lagi. Ada Durian juga. itu loh, mahal itu. Jadi supaya merasa seperti di rumah. Oh, gitu Harus ya. Ada durian. Jadi kangen rumah juga ya. Nanti kita bahas kangen rumah gimana yuk setelah itu. Wujud syukur apa yang pernah kita tanam kita kembalikan ke Tuhan untuk mendapatkan berkah. Nanti kita juga bisa berikan kepada teman-teman dan yang bukan beragama Hindu. Iya. Tapi ada yang menarik dari kebogan. Apa yang menarik? Jadi karena saya memang asli Bali, dan di Bali itu agama itu diidentikan dengan sebuah seni. Jadi ketika kita membuat sebuah gebogan itu ada unsur seninya. Oke. Iya, jadi di atas gebogan itu ada bunga dan ada nanti kita buat dari daun kelapa. Kita biasanya sebut busung kalau di Bali. Nah, dari situ kita benar-benar fokus. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan benar-benar fokus dan nanti menghasilkan sebuah seni yang indah. Memang orang Bali itu kakak itu kalau buat Mbak Dewi saya mah Alan doang, bukan kakak. Iya, semua kakak. Jadi Semua apa kakak itu dan semua. saya itu percaya kayak gini, kita tuh punya joke orang-orang teman-teman itu kayak gini. Orang Bali itu keluar dari owek itu udah cak. Karena jiwa seni itu begitu kental. Jadi mungkin karena yang disebutkan Mbak Yani tadi ya, dalam ibadah pun seni itu ada. Bagian dari ibadah. Bagian Seni dari bagian ibadah dari ya, ibadah. kesenian itu ya. Iya. Dan karena sekarang kita sambil Oke. ngobrol, saatnya juga mendapatkan berkah. Jadi silakan bisa berikan. Nah, ini Gelang tuh hologi. apa ini namanya, gelangnya namanya? Kalau yang ini Genang Tridatu. 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 Ini saya sering dapat kalau Iya. di Bali, misalnya kita di hotel aja masuk biasa dikasih gelang ini ya. Ini maknanya apa, Mbak Dewi? Nah, ini sebetulnya sama dengan makna kehidupan juga karena 3 warna itu Tiga warna ya. warna dasar, 3 warna primer, baik dalam spiritual maupun kalau dalam seni pun ini juga 3 warna primer yang ini ya. Jadi ada merah, Putih dan hitam ya. Itu lambang Trimurti. Trimurti. Jadi Trimurti itu Brahma, Brahma, Wisnu, Wisnu, Siwa. Siwa. Oke. Nah, ini kemudian dipasang begini, jadi ini kayak memberikan. dan jadi saling membantu. Lihat, kita semua saling bantu. Iya, betul. Cuma saya nggak membantu karena tidak tahu. Oke, ini diginiin. Yes. Warnanya cantik ya jadinya. Jadi ada juga namanya pancadatu, ada juga sangadatu. Saya punya sangadatu tapi cuma 1. Itu warnanya 9 dan khusus itu didatangkan dari pura tertinggi. Oh, yang mana ini yang? Nah, ini sangat datu, ini Ista Dewata. Oke, yang warnanya lebih banyak ini Iya, ya. ini dari Sama Besaki ini Ibu 9. Dewa, Mother Temple di Besaki. Oke. Pas kemarin. Baru pulang ya. Iya, Nanti kita betul. bicara lagi. Ya, ini setiap sembahyang dapat. Siki, kamu mau kan? Oke. Apa? Oke. Kemudian udah. Berapa lama ini biasa dipakai?
Itu biasanya sampai lepas sendiri. Sampai lepas sendiri. Kalau biasanya sih. Tapi kalau tergantung misalkan otonan itu 7 hari. 7 hari. kalau Oke. Nah, tadi kan ada sebelum kita bicara sih ada ritual sembahyang ya. Iya. Nah, itu berdoanya itu kan diawali dengan Iya, Itu jadi kita kalau bisa. dari sainsnya itu semacam gelombang gamma dan gelombang alfa, jadi Itu untuk membuat kita konsentrasi. Jadi bisa dalam bentuk apa saja. Nah, di sini kita menggunakan lebih dikenal namanya Bowl. Nepalese Iya, bowl. bowl. Itu Ya. biasa buat yoga mangkok juga Nepal. ya. Nepal. Ya, mangkok Nepal atau bajra kalau di Bali. Terus ada juga pakai bell, Gentar. pakai gentar. Gitu ya. Pakai gentar. Nah, kalau di Bali lebih umum gentar. Gentar. Begini karena suaranya melengking, tujuannya memanggil semua. Soalnya semua tahu masing-masing punya peranan, ada yang masak, ada yang menyiapkan begini. Nah, begitu pemimpin agama datang dan sudah mulai begini, itu otomatis panggilan. Tahu. Jadi kayak kalau di Muslim itu kayak azan. Azan, ya, ya, kayak kayak di azan. itu ya. Kalau di Kristen mungkin kalau di Ya, Manado ada ada disebut ya, iya, dan dipanggil, juga ini kan di pengumuman. gereja sama Ya. persis ini ya, Lonceng. lonceng Ya. sama. Kalau di Bali loncengnya kecil, kalau di Ah. situ loncengnya besar. Betul. Iya, Nah, jadi sama. gimana sih rasanya Sini, galungan ya, di luar negeri? Udah berapa tahun? Ayu kayaknya udah Ini. lama nih. Siapa yang lama-lama Kalau nih? saya baru pulang. Yang paling lama-lama ini baru pulang ya ini masih. Ayu ini berapa tahun? Berapa tahun di Ayu. Ceko? 11 tahun. Wow, bulurannya. Kalau Mbak Dewi udah berapa tahun? Lebih banyak loh. Ya kalau dari menikahnya memang sudah 18 tahun. Wow. Tapi saya kan bolak-balik. Bolak-balik. Tapi sekarang sudah mulai menetap. Iya. Jadi yang mungkin sedikit homesick itu mungkin yang memang Ayu. lama kerja, Saya tapi luar homesick sekali. Oh, iya. Oh, ini homesick Baru sekali. juga. Udah berapa lama emang? Saya ke Cekonya memang baru Januari, cuman Januari dari Australia. Oke. Ya, jadi udah 3 tahun nggak pulang ke Bali, jadi benar-benar homesick. Ayu berapa tahun nggak pulang? Gimana setelah ketemu di sini pertama Baru kali 1 ya? tahun. Iya, Sempet setelah pulang ya? ketemu di sini. Jadi galungan pertama kali selama di luar negeri itu ya di Ceko. Sekarang ini, hari ini. Di ya. Australia nggak pernah? Pernah, oh iya pernah benar. Tapi tahun lalu. Oh tapi kan Australia kan kayak Bali deket ya. Iya. Jadi gampang. Cuman karena kemarin harus 2 tahun stay karena visanya harus 2 tahun. Terus kemudian corona, terus saya stuck setahun di Australia terus baru kesini. Ani kangen? Pasti. Pasti. Iya. Apa sih yang dikangenin dari galungan, suasana galungan di kampung? Coba Ayu dulu. Itu dari keluarga sebenarnya. Family ya. Ya, apa namanya, dari keluarga dan seluruh desa. Itu biasanya kita kumpul seluruh desa itu sembahyang ke pura keluarga gitu. Itu ya. Itu yang paling Iya. paling di itu. Nah, biasanya Mbok kalau tidak restriction, tidak lockdown, bukannya biasanya ada acara gitu ya? Iya, kita Kayak biasanya galungan lalu kita galungan sama-sama lalu, ya. bagus sekali tempatnya. Kita bikin lagi yuk. Saya suka sekali tempatnya itu seperti taman. Iya, nanti saya lobby lagi. Iya, Saya lobby lagi. Taman surgawi, bagus banget. Jadi Itu memang semuanya. ada dari Krama Bali itu Persatuan Bali. Ada berapa orang sih Bali tinggal di sini, Mbok? Oh, kalau yang tercatat sudah sampai 150-an. Itu belum termasuk anak-anak, belum termasuk suami istri. Itu biasanya tapi terpencar-pencar. Seluruh Ceko. Seluruh Tapi Ceko lebih banyak 150. ada di sini. Ada di Praha ya. Ada Nah, di biasanya kalau tidak lockdown tuh acaranya itu pasti diadakan di Iya, alam di terbuka. luar. Di luar ya, Karena pasti. memang kalau di Bali pun kita nggak merayakan di dalam rumah, ya di luar. Memang identik dengan kita bersatu dengan alam. So, Gitu. tidak ada yang permanen, ini tidak dibikin permanen, jadi bisa hilang kapanpun. Sendiri, Terus ya. semua juga tidak ada yang permanen, bahan-bahan semuanya Apa artinya maknanya? hidup ini tidak ada yang permanen. Oh. Hidup ini kita semua Tidak tidak ada permanen kekal, kekekalan dan abadi juga tidak tidak ada yang kekal dan juga semuanya itu bahan-bahan alami. Jadi Oke. tidak memakai yang Oke. plastik. apa. Kalau cinta ada yang alami nggak? Ada yang permanen nggak nih? Enggak ada. Atau dibuat permanen. Dibuat permanen ya. Jadi memang itu Dibalsem. maknanya di balik Iya. itu. Nah tadi saya walaupun ketidaktahuan saya dengan bahasa Bali, saya ada dengar-dengar pertama Siwa, kemudian Brahma, kemudian ada Wisnu. Wisnu, Itu memang doa Brahma, tadi iya. diwujudkan untuk ketiga Trimurti tadi Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal ya.
Oke. Terurusan. Berarti ada 3 tapi tunggal. Iya, Tuhan itu satu. Kita Mm-mm. percaya Tuhan itu satu. Tapi manifestasinya itu yang banyak. Kamu hampir sama kayak Kristen loh. Kristen tuh ada apa itu ada Iya, Allah Trinity, Bapa, Allah Trinity, Anak, Allah Trinity. Roh Iya. Kudus ya. Sama. Jadi Trinity Trinity tapi dan satu. Trinity. Tapi Satu. bukan Tuhannya banyak, tapi Bukan. Tuhan tuh bermanifestasi. Iya, manifestasi. Iya. Makanya kalau tidak tahu Hindu itu seperti apa, dia mungkin Hindu itu Dewanya banyak gitu. seperti itu. Padahal kita satu Tuhan, cuman dia kayak fungsinya. Yes. Misalkan seperti dokter, dia kita panggilnya dokter, pemadam kebakaran. Kita Padahal satu nih orangnya Satu nih. ya. Cuman fungsinya yang berbeda. Cuma bermanifestasi aja. Oke. Pelajaran baru buat saya itu tentang nice, ya. Hindu. Nah, harapan-harapannya di galungan ini. Harapannya COVID secepat Kelar ya. kelar ya. Udah pengen kerja ya, Yuk ya. Kalau di Bali namanya Pankopit. Pankopit itu apa itu? Pankopit. Pan itu bapak, panggilan bapak, Pankopit. Kopit itu nama orang. Pankopit. Jadi kalian udah lockdown ini jadi pengen ini ya. cepat. Ya. Iya. Oke, sekarang saya mau beralih dulu ke bule putih. Ya. Bila bule. Apa kabar Bila Pavlina? Bapak baik-baik. Baik-baik. Pavlina cinta Bali. Paulina, I love Bali. You love Bali a lot. Pendek ya. Jadi sangat mencintai Bali ya. What made you love Bali? Approach. Yeah, you can speak in Česky. It's okay. Česky. Jo, Proč? Protože Bali je magická země. Oke. No, Bali je Ano. krásná energie, usměvaví lidé. Ano. No. When the last time you are in Bali? Gede poslední byla. Před rokem v lednu 2020. Tahun Tahun lalu. Je. Do you miss Bali? Už je to dlouho. You miss Bali? Chybí. And Moc. I hope this can make you remember about Bali. Because I saw in her Krásný. Facebook, oh my god, always Bali. Iya, we iya. like in Ahmed. Apa? Ahmed specially. Ahmed. Ahmed ya, why Ahmed? Ahmed, tam mám spousta přátel a staráme se o malé děti. Oh, Pomáháme dětem. Di sana dia membantu anak-anak kecil yang tidak bersekolah diberikan, kemudian dia membuka sekolah taman kanak-kanak, kemudian juga dia memberdayakan orang-orang yang memang tidak ada pekerjaan, lalu diberikan semacam kapital dana untuk membuat It's like a foundation. tapi dia sendiri. You do it on your name, yourself. Dialah sama jako pomáhala Iya, pomáhal Spolek, teď už máme spolek, malý Iya. Oh, spolek. ada juga Yang teman-temannya. membantu. Ada Itu juga how dia many teman-teman. children now that she support? Kolik dětí mají? V té školce 50, 63 60 dětí. Wow. 60 anak-anak That's dibantu, terus 2 gurunya dibiayai, terus bangunan diperbaiki. Why education? You support education, you know. Jako pomoc na studium. Podporu studentů. Máme 2 studentky. to Dia už se juga sudah podařilo. jadi orang tua asuh, dua murid juga untuk yang It- SMP SMA. Because this is I think it's really good, you know, like you support the education because you are helping the poor people, membantu orang miskin itu not only giving them food but you giving them the skill. That's what I like, you know, if you help people, help them with education. Pomáhat studovat a sami si už budou vést sami, to je důležité. Yes, Because knowledge is never gone. never gone, exactly. And because if you just like giving food itu habis, langsung habis besoknya mau nyari apa lagi. Tapi dengan edukasi itu akan Skill ya. bisa terus. Thank you Pavlina. Thank Ya. Lebih Jikuyi. Bali daripada kita. Yes. Nggak ada lagi beberapa banyak sih, banyak. Itu yang kita harus belajar ya Mbak Iya, Dewi ya. betul. Apalagi kalian orang Bali, apa itu namanya? Orang luar tuh kadang lebih Bali. Iya, Dibanding daripada kita. kita orang Bali ya. Kayak kemarin lihat postingan ada salah satu orang Bali di sini
bahwa sekarang itu di negara-negara kayak Thailand itu mereka udah belajar tari Bali. Iya, Sedangkan iya. orang Bali belajar Udah. TikTok. Ya saya lihat di YouTube juga atau di berita di mana orang-orang Thailand itu dia sekolahnya diajarin tarian anak kecil, itu ada gurunya orang Thailand sendiri. Makanya itu lama-lama nanti orang untuk melihat tari Bali nggak perlu ke Bali. Beli, nanti Kalau takutnya tidak punya- diakui. Nah, kalau diakui sih susah ya, tapi mereka malah kayak Sudah saya pernah dengar loh, pernah diakui pernah. tari pendet. sama Malaysia. Malaysia. Malaysia, tari Malaysia. pendet Iya, pernah. iya, iya, iya. Kemudian untung kita cukup cepat juga, Iya. kemudian kita claim back. Claim back ya. Dan di Cina itu juga sudah ada kampung Bali. Iya, di Cina Jadi kampung kota Bali, udah kayak Malaysia, Bali. kampung Bali. Memang kayak Bali, sampai pedagang-pedagang dari Bali dia import dari Bali untuk datang. Jadi orang Cina yang mau berjalan tapi nggak mau ke nggak ke Nggak Bali, perlu. mungkin duitnya nggak ada, ke situ Cukup ke sana. dekat-dekat. Tapi itu kan Untuk kalau nostalgia. tapi kalau mereka bisa menciptakan Bali dalam yang lebih autentik di situ, lama-lama nanti Bali pindah. ya, dan Bali itu terkenal pariwisata karena keautentikannya bisa dijaga. Itu menurut Culture, kakak. tourism. Ani dan Yani, gimana Galungan ini, ada harapan-harapannya? Kalau dari saya harapannya semoga semuanya semakin baik, terus saya bisa pulang juga ke Bali dan bisa Kangen ya? berkumpul dengan keluarga. Ani gimana? Kangen anak nih? Pasti, kangen anak pasti. Yang jelas semoga corona cepat selesai, lockdown cepat dibuka, bisa kerja lagi, bisa ngumpulin duit, bisa pulang. Oke. Oh iya, by the way, sebelum kita mengakhiri, saya cuma mau tanya, ada yang pernah pergi ke ini nggak, yang pura di Belgia itu? Ya, Ini nih, kita Bertiga ya? 2 tahun lalu ya Bu ya. Tahun lalu gagal karena pandemik, tapi sebelumnya rencananya kita ke situ maunya setiap tahun. Setiap Seperti, tahun untuk ya, tiap Galungan pergi ke situ ya? Ya, di situ kan juga setiap pura ada ininya ulang tahun. Saya ngikut. Saya nggak pernah pergi soalnya. Saya pengen tahu tuh tempat. Itu betul-betul puranya besar. Belum pernah mas. Gini, tahun 2018 tuh pas ulang tahun saya pernah pengen ke sana, Belgia. Tapi sebelum dari Ceko saya ke Belanda dulu trip nih. Pas nyari di map itu nyari puranya Nggak ketemu. nggak ketemu, ternyata ketemunya flat rumah orang. Sebenarnya puranya itu katanya di kebun binatang. kebun binatang ya. Oh, malah di zoo-nya. Di zoo-nya. Oke, jadi kalau saya mau cari tahu pergi ke zoo-nya Belgia di iya. situ. Karena situ di pojok dia. Dibikin persis ininya Astakosala-Kosali. Astakosala-Kosali itu istilah Bali dari Feng Shui. Jadi dibikin persis dengan 12 peranda. Dan didatangkan dari Bali langsung Jadi pembuatannya. itu yang kalau saat Galungan ini yang sembahyang di situ tuh hanya orang Bali dari seluruh Eropa pada kumpul di situ. Seluruh Eropa. Jadi kita ada yang tempe dari Ceko, tempe dari Belanda, Seluruh Eropa. Bali Eropa. Wow, itu pasti ramai sekali. Tempatnya ya. bagus sekali. Pasti bagus. ramai sekali ya. Jadi ini desain dari kebun binatangnya itu dibikin seolah-olah ada beberapa kebun binatang yang dibiarkan. Jadi kita pas sembayang itu ada gajah lewat. Seriously? Ya, benar. Kemudian ada pikoknya, meraknya putih. Biasanya kan merak itu hijau, ada merak putih. Ada ini panda. Panda juga? Panda di situ ada. Luar biasa, saya wow. Jadi mayornya itu yang menjadi pemiliknya memang memiliki kastelnya dia itu besar ya, diubah menjadi akuarium. Jadi bangunan itu dibiarkan tapi kita berada dalam air. Oke. It's amazing. Tapi itu untuk orang bersembayang aja atau dibuka untuk wisata juga? Dibuka untuk wisata, untuk yang sembahyang nggak bayar. Tapi Jadi ketika ada sembahyang begitu kita nggak bayar. nggak bayar ya, memang diberikan untuk kebebasan ya. kebebasan. Untuk Nah yang tuh, ini. jadi para teman-teman Krama Bali yang ada di Czech atau ada di Eropa, sekali-sekali kalau lockdown udah buka, silakan main-main ke situ, sembahyang di situ Iya, ya. betul-betul bagus banget. Apakah itu Tapi akan suka. menjadi ini? Bakal jadi kayak kegiatan tahunan mungkin? Ya, Mungkin semacam bisa kita tirta yatra. sewa bus rame-rame ke sana. Jangan, bus jangan. Kereta ya? Kita naik pesawat. Naik pesawat.
Kalau rame-rame dari Ceko ada apa itu 50 orang naik gitu, bus enak bus tuh rame-rame. Dari Ceko ke Nah, Bali ya, berapa jam? Jauh. 12 jam. 12. Oh ya. 12 jam. Nggak apa-apa, naik Mesti bis juga. rame kalau kayak Rame-rame, gitu. ya. Kalau rame-rame 50 orang pasti nggak itu. Nanti berhenti. Jadi Ya, sekalian ya, wisata. Iya dari kan? Bali ke Jawa lah. Iya, kayaknya lebih seru deh naik bus rame-rame. Borobudur, ada Prambanan, Juga kemudian ya? ada kota Forbidden City di Cina. Jadi mayornya itu juga membuka untuk Confucian. Jadi Konghucu Oke. yang mau sembahyang di situ juga dibikin persis sekali ya. Oke. Sekarang sebelum kita akhiri karena kita denger nih suara perutnya udah pada kercek. Saya juga bisa memberikan ini ya minta maaf ke Krama Bali yang lain. Mohon maaf Karena tidak bisa pandemik. karena pandemik tidak bisa Nah, mengundang. ini yang mau saya tanyakan ke Mbak Iya. Dewi kan. Mbak Dewi sampaikan apa ke pesan-pesan kepada Krama Iya. Bali ya? Iya, buat Krama Bali yang lainnya, saya selalu berusaha mengundang, berkali-kali saya mengundang, tapi ya karena pandemik ini sangat disayangkan, tapi mudah-mudahan kita semua bisa melakukan persembahyangan dengan hikmat di rumah masing-masing. Ya. Ya, Dan semoga semua Astagfirullah. pada tetap sehat. Sehat Dan selalu. tahun depan pandemik sudah tidak ada, bisa bersama-sama lagi. Bersembayang lagi. 6 bulan lagi kan galungan lagi. Selalu datang. Ya, 6 setiap bulan bulan. lagi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa bikin acara lagi ya. Iya, Ya, bagus. bener ya? Baiklah pemirsa Celoteh, demikianlah perayaan saya dengan para Krama Bali. Dan kembali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Santi. Oke.